Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15 ini saya akan langsung saja menjelaskan terkait strategi dalam pembelajaran. Ini masih berkaitan dengan konsep kegiatan yang dilakukan dalam micro teaching. Jadi, untuk apa sih kita bisa tahu strategi dalam pembelajaran itu agar kegiatan belajar siswa bisa dilakukan dengan cara yang lebih menarik dan tentunya variatif. Baik, sebetulnya ada banyak sekali ya jenis-jenis strategi pembelajaran, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa yang menurut saya eh, sederhana tapi memiliki pengaruh yang baik. Yang pertama di sini ada tim quiz atau quiz kelompok. Nah, jadi di sini sudah ada ketentuannya ya tentang tim quiz. Nah, untuk aplikasi dari tim quiz ini bisa juga menggunakan konsep metode ceramah. Nah, ini buat teman-teman yang kayaknya kurang pede nih kalau misalkan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lainnya masih pakem menggunakan metode ceramah, maka bisa diselingi dengan konsep strategi tim quiz ini. Nah, apa sih yang perlu dilakukan dalam strategi tim quiz ini? Yang pertama nih, bisa menjelaskan materi pokoknya kurang lebih 5-10 menit, kemudian bagi siswa menjadi beberapa kelompok, ajukan pertanyaan terkait materi pada masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan memiliki skor ya, jadi sebagai pengajar jenengan harus sudah menyiapkan skor-skor terbaik dari apa yang sudah dijawab dari teman-teman. Nah, setelah kegiatan tim quiz secara kelompok ini selesai, maka jenengan bisa merefleksikan ya kegiatan atau mencari kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada strategi information short. Jadi strategi ini cenderung digunakan untuk pemahaman materi yang agak panjang. Nah, caranya mudah, jenengan bisa memberikan sebuah penugasan ya. Ini bisa secara kelompok ataupun secara individual. Nah, penugasan ini berkaitan dengan siswa harus mengumpulkan ya informasi terkait dengan materi yang akan dipelajari. Jadi pada dasarnya siswa bergerak lebih dulu. Jadi sebelum guru menjelaskan materi pokoknya, siswa sudah terlebih dahulu mengumpulkan materinya, kemudian dijelaskan. Nah, ini juga menerapkan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran diskusi. Selanjutnya di sini ada strategi reading guide. Nah, jadi sesuai dengan namanya ya, ada kegiatan membaca. Jadi membaca materi atau submateri secara kelompok. Kemudian dijelaskan dari bahan materi yang sudah dibaca tadi di depan kelas, siswa menjelaskan, kemudian guru melakukan refleksi. Nah, metode-metode ini strategi yang seperti ini ternyata sangat efektif ya. Jadi teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mencerna penjelasan dari guru, tapi dengan membaca sendiri, dengan aktif mencari informasi sendiri. Nah, ini masih berkaitan dengan strategi information short. Jadi kalau misalkan diaplikasikan keduanya, itu masih sama-sama relevan gitu ya. Jadi dengan begitu siswa akan lebih paham karena memahami sendiri sebelum dijelaskan oleh gurunya. Nah, ketika sudah paham sendiri kemudian guru menjelaskan, nah itu ada refleks yang diinginkan, yaitu siswa akan lebih paham lebih maksimal lagi. Kemudian ada strategi role play, bermain peran. Strategi ini selaras dengan menerapkan metode demonstrasi ya. Jadi ketika guru mendemokan terkait materi pembelajarannya, nah bisa juga menerapkan strategi role play. Siswa dapat memerankan perannya dalam proses pembelajaran. Nah, ini sesuai dengan materinya. Misalkan di sini ya dicontohkan sebagai tokoh nasional dalam pelajaran sejarah. Nah, di situ siswa akan memahami biografi dari tokoh nasional tersebut dalam pelajaran sejarah, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan demo yang lainnya ya terkait dengan materi pelajaran yang tentunya yang sesuai. Selanjutnya di sini ada strategi poster komen. Nah, ini strategi yang cukup sederhana, tapi ternyata kemarin teman-teman baru beberapa saja, tidak banyak, malah hanya 1
2 orang saja mungkin itu yang mengaplikasikan strategi poster komen. Jadi di sini ada sebuah gambar poster, siswa diminta memberi komentar terkait posternya, kemudian siswa juga bisa menyebutkan unsur-unsur atau elemen apa saja dalam posternya. Lalu dengan begitu guru akan menjelaskan ulang terkait materi yang sesuai dengan poster yang ditampilkan tadi, dan juga yang sudah dikomentari siswa pun bisa direfleksikan, jadi ada feedback gitu ya. Kemudian ini ada strategi yaitu card sort. Nah, strategi ini membantu untuk menjelaskan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta terkait objek, atau mereview informasi. Nah, ini di sini dicontohkan ya. Jadi ada card utama. Card utama ini bisa bebas. Mungkin di sini contohnya ada main karakter, kemudian ada setting, problem, solution, ini dalam karakter kartun ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengganti, misalkan dalam pelajaran biologi mengklasifikasikan mana sih hewan-hewan yang masuk dalam kategori herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, itu bisa diklasifikasikan. Ini bisa menggunakan strategi pembelajaran card sort. Oke, yang terakhir di sini yang strategi yang bisa diaplikasikan secara sederhana begitu ya. Ada strategi plan question. Ini strateginya hampir sama dengan sesi tanya jawab. Jadi ketika mengaplikasikan strategi ini secara tidak langsung, Anda sebagai pengajar sudah mengaplikasikan juga metode tanya jawab. Nah, apa sih yang bisa dilakukan dalam strategi plan question ini? Jadi untuk plan question sendiri didasari dengan diskusi materi dari pertanyaan. Jadi bukan materi dulu yang dijelaskan, tapi bermula dari sebuah pertanyaan. Jadi bisa membuat variasi pertanyaan yang nanti digabungkan bisa menjadi sebuah penjelasan materi yang lebih menarik lagi, karena apa yang dijelaskan tadi berdasarkan dari elemen-elemen pertanyaan ya. Jadi tidak hanya 1-2 yang sama, tapi mungkin akan menjadi variasi-variasi pertanyaan yang lebih menarik lagi begitu. Oke, itu beberapa jenis strategi pembelajaran yang menurut saya itu secara sederhana konsepnya bisa diaplikasikan lebih nyata, lebih real ketika jenengan mengajar, atau teman-teman nanti ketika akan mengajar yang belum mengajar saat ini dan yang sudah mengajar, yuk mulai ubah lagi strategi pembelajarannya, karena kita sudah terbuka, ada tambahan wawasan baru ya terkait dengan strategi pembelajaran, metode pendekatan, beberapa komponen dalam kegiatan microteaching yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, karena ini juga bisa menjadi bekal jenengan, harapan saya untuk bisa menerapkan ya konsep belajar mengajar yang lebih menarik dan inovatif, begitu harapannya. Baik, dari saya ini saja saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.